Yo 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 guys, oke, kembali lagi. Ya, seperti banyak DM yang masuk banyak sekali di Tokped, di IG dan di YouTube semenjak unboxing SkyRC NC 1600, teman-teman pada menanyakan, Bang, gimana komparasinya? Oke, hari ini melalui video ini kita akan membahas komparasi ya. Jadi komparasi abang adik ya. Komparasi antara SkyRC 1500 dan SkyRC 1600. Buat teman-teman yang belum melihat video unboxing 1600, mungkin bisa lihat ke video kami sebelumnya tentang unboxing 1600. Jadi di situ kita unboxing lebih detail. Oke, seperti yang kami sampaikan di unboxing sebelumnya 1600, kita membagi menjadi 3 video besar. Yang pertama unboxing kemarin. Ada banyak informasi yang kami infokan di sana. Mungkin tidak akan kita infokan lagi di sini. Jadi teman-teman yang belum mendengar video unboxing bisa ke video unboxing. Lalu video kedua ini adalah komparasi antara NC 1500 sama 1600. Jadi ini video komparasi, benar-benar komparasi secara fisik yang terlihat ya teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana bentuknya, lalu dari informasi-informasi yang ada terlihat di sini, di kotak dan segalanya itu kita akan comparekan. Tetapi belum compare review yang mendalam. Maksudnya review mendalam itu adalah belum tentang kegunaan secara ketika dia digunakan di baterai, maksudnya kepadatannya seperti apa, lalu tingkat ngecasnya seperti apa, belum. Jadi video yang itu nanti kita akan taruh di video terakhir. Jadi kita memang sengaja, kenapa terakhir? Jadi kami mau benar-benar membuktikan dulu. Jadi sebulanan lah kami memakai SkyRC 1600. Sekarang berarti sudah sekitar 2 minggu kami mengetes. Kurang 2 minggu lagi nanti kita akan tampilkan video review kami selama sebulan penggunaan. Oke, biar nggak lama-lama video komparasi ini kita mulai aja ya. Mungkin video ini agak panjang, jadi biar nggak lama-lama kita mulai. Oke, secara kotak seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini lebih besar tuh. SkyRC 1600 itu lebih besar. Seperti yang sempat saya katakan di video unboxing, dia itu lebih compact, bentuknya itu lebih square si 1600. Kalau 1500 bentuknya itu lebih landscape seperti itu. Dari kotak kelihatan ya. Untuk tingginya itu lebih tinggi 1600. Lalu untuk lebar, untuk lebar ini ya mirip-mirip sedikit berapa mili ya, tapi tetap lebih besar 1600. Jadi kesimpulannya memang 1600 ini kotaknya lebih besar. Isinya nanti seperti apa ya, maksudnya chargernya apakah lebih besar, kita akan bedah bersama ya. Oke, kemarin kita sudah bahas kelebihan dari 1600, yaitu adalah dia itu udah Type C. Ya, gini sekarang kita coba lihat perbedaan mendalamnya ya. Di sini dia itu 5 volt 3 ampere. Sedangkan 1500, ini tadi 1600 ya. 1500 itu inputnya masih mikro ya. Ini logonya mikro, lalu tegangannya itu masih 5 volt 2,1. Jadi di sini aja bedanya udah kelihatan ya. Satu memang 1600 Type C, 1600 Type C, 1500 mikro. Lalu voltnya sama 5 volt, hanya ampernya beda. Ampere 1600 ini bisa sampai 3 ampere. Jadi arusnya pastinya lebih deras ya. Oke, biar nggak terlalu lama juga, saya kemarin ada yang ini juga ya, info juga
Bang jangan lama-lama videonya gitu yang di video unboxing. Jadi paling enggak saya akan highlight ya kira-kira apa yang penting-penting. Lalu charger rate-nya itu di sini tuh 100 sampai 1600. Kalau 1600 ya. Bedanya 1500 itu charger rate-nya itu maksimum itu adalah 1500. Jadi beda 100 mAh gitu. eh Lumayan ya. Beda 100 itu lumayan. Jadi 2 minggu pakai itu memang rasanya lebih powerful untuk 1600. Tapi saya belum mau simpulkan lebih mendalam. Tapi secara fisik ya, lalu setelah 2 minggu itu menang banyak 1600. Tapi nanti tetap kita akan review yang mendalam. Jadi semua yang aspek yang kita tes akan kita buka di video selanjutnya. Tapi kurang lebih di sini semua menang 1600. Oke. Lalu untuk beratnya coba kita lihat ya. Beratnya di sini di sini nggak ditampilkan beratnya. Di sini sorry. Beratnya itu 106. Kalau di sini 114. Dari beratnya kelihatan ya. Ya cuma selisih 5 gram ya. Tapi ini menunjukkan bahwa dia lebih besar. Oke. Nah, trigger change rate-nya itu juga berbeda. Jadi kalau di sini trigger current-nya itu 50 mA, kalau di sini itu 30 sampai 70. Seperti itu. Oke, untuk operation mode sama ya, kurang lebih sama. Charge, discharge, dan refresh gitu. Jadi yang beda tadi adalah untuk colokannya itu micro dan Type C. Lalu untuk charge-nya juga dia lebih besar. Oh ya, satu lagi, hampir saya kelewat. Discharge rate-nya. Kalau misalnya di 1500, dia itu mentok di 6500. Tapi kalau di 1600 itu dia sampai 700. Mantap ya. Oke, lalu untuk cut off kebetulan di kotak 1500 nggak ditampilin ya. Kalau di 1600 ditampilkan cut off discharge-nya itu 0,9. Nah, ini kita udah bahas di video unboxing. Teman-teman mungkin bisa lihat di sana biar tidak terlalu panjang untuk video ini. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita lihat perbedaan untuk fisiknya secara dalamnya ya. Ini tadi kan kita boxnya ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, ini dua-duanya adalah charger baru ya teman-teman. Jadi yang saya tes itu bukan charger baru. Jadi yang saya tes itu benar-benar charger yang sudah saya beli sendiri. Jadi itu nggak dijual lagi juga charger 1600 yang saya tes. Jadi itu bukan barang jualan. Jadi itu udah saya gunakan untuk tes. Tapi kalau untuk yang dijualan pasti barang baru seperti ini. Oke. Oh ya teman-teman sekalian, kalau mau cari untuk chargernya bisa di toko kesayangan kita bersama ya, toko Leverton Tamiya. Barang baru, lalu juga barang yang viral. Ini lagi viral-viralnya, bisa teman-teman lihat. Oke. Kita lihat untuk pertama-tama ya. Ini saya keluarkan dari dua kotak yang berbeda ya. Yang bawah 1500, yang atas 1600. Oke. Yang kiri ini 1600, yang kanan 1500. Kelihatan ya. Type C dan micro. Untuk kekencangan jangan ditanya antara Type C dan micro. Teman-teman sendiri bisa mengukur ya. Untuk HP-HP teman sekalian juga kan sama. Lalu ini kan kemarin sudah langsung ludes ya. Begitu ada video unboxing di toko itu langsung ludes charger 1600, karena memang charger ini sangat viral dan sangat bagus. Jadi langsung ludes. Tapi jangan takut, ini sudah datang lagi, sudah ready di toko Leverton Tamiya. Silahkan
teman-teman yang mau beli sebelum nanti habis lagi, takut nggak kebagian, silahkan. Nah kemarin itu teman-teman yang sebelumnya belum pernah pakai NC 1500, ketika beli 1600 itu bingung, bang adaptornya mana. Jadi memang dari SkyRC tidak menyertakan adaptor ya untuk charger 1600 sama 1500. Untuk keterangannya bisa dilihat juga di video unboxing gitu. Lalu pertanyaannya adalah chargernya bisa pakai apa? Bisa pakai kepala HP. Maksudnya kepala HP itu kepala cas HP ya. Lalu sarannya apa bang yang bagus? Saran yang bagus adalah kepala HP Samsung original. Itu sudah saya coba beberapa tes ya. Yang paling cocok kalau teman-teman tidak, kan kadang-kadang teman-teman juga ada yang punya namanya power supply ya. Di Revolver namanya juga ada power supply juga, silahkan kalau ada yang butuh. Tapi kalau nggak punya power supply bisa pakai kepala charger, dan saran saya kalau bisa, tapi itu bukan keharusan ya. Maksudnya teman-teman pakai kepala charger yang sekarang HP teman-teman apapun mereknya itu juga sama aja. Cuma kalau pengen yang stabil lalu tahan lama, itu sudah saya tes itu Samsung yang original. Nah, itu selingan aja. Oke, langsung kita buka untuk dalamannya. Nah, ini nih yang menarik. Besarnya memang beda. Untuk instruksi manual enggak usah saya bahas ya. Kemarin di unboxing sudah saya bahas ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau instruksi memang si 1500 lebih panjang ya. 1600 ini cuma lipetan aja. Cuma kertasnya besarnya sama sih. Oke, tapi kalau kotaknya memang benar-benar beda. Jadi si 1500 itu lebih kecil. 1600 itu lebih besar tuh, lihat teman-teman. Jadi ada beberapa mili dia lebih besar 1600. Oke. Kita pinggirkan dulu untuk apa namanya? Yang lain kita langsung fokus ke device-nya. Oke. Yang kiri 1600. Oh, biar sama kayak kotaknya ya. 1600 saya kasih di kanan, lalu di kiri 1500. Oke. Dari perbandingan warna dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan di unboxing, warna si 1600 ini bagus sekali. Warnanya itu dark grey yang mendekatin black. Ya kalau sekilas kenapa saya bilang dark grey, karena dia itu blacknya itu bukan black yang mati pekat. Jadi dia itu kayak shiny black. Jadi kalau mau dibilang black juga bisa. Ini black. Ya tergantung teman-teman aja mau bilang ini apa. Karena di boxnya juga nggak disampaikan ini warna apa. Tapi kalau sekilas ini memang black sih. Sekilas itu hitam. Cuma karena kami suka dengan warna abu-abu tua juga. Jadi kayaknya ini juga mendekati abu-abu tua, jadi kami bilang dark grey gitu. Teman-teman mau nyebut hitam juga enggak masalah. Hanya bedanya ini teman-teman sekalian yang mungkin sudah familiar. Untuk yang 1500 itu dark blue ya. Dia warnanya memang blue. Di Korea itu ada seperti kalau teman-teman tahu Toyota dan Daihatsu ya, mereka kan punya mobil yang sama yaitu Avanza Xenia. Nah di Korea itu ada juga kembarannya NC 1500, tapi namanya Kidult Hobby itu mengeluarkan namanya apa lupa saya. Nah itu warnanya sama persis seperti ini, warnanya hitam. Lalu juga ada charger lupa di Jepang itu mengeluarkan sama, jadi modelnya itu sama, warnanya hitam juga. Nah dari dulu saya itu menantikan SkyRC itu juga hitam. Akhirnya keluar 1600 gelapnya seperti itu. Oke. Itu untuk warna. Lalu kita untuk besarnya ya. Ini seperti yang saya bilang. Si 1600 itu lebih kotak, lebih square ya. Secara garis besar dia lebih lebar. Untuk tinggi sama ya. Untuk tinggi sama. Cuma dia lebih lebar. Nah, untuk tinggi dalam artian ini volumenya, SkyRC 1600 lebih volumenya lebih besar tuh, lebih tebal ya.
lebih tebal. Jadi memang komponennya lebih lebih oke juga, lebih tebal tuh. Teman-teman bisa lihat ya, dia lebih tebal, lebih kokoh, lalu dia lebih kotak. Nah, ini bedanya yang baru sama yang lama juga. Kalau yang lama itu tuh sudah ada di layarnya itu semacam garis seperti ini. Jadi digitalnya itu masih dibantu dengan ada yang manual. Nah, kalau yang 1600 itu murni sudah kosong kan. Jadi digitalnya itu murni semua. Nanti itu dia punya apa namanya? Punya garis-garis seperti ini. Punya garis-garis itu garis-garisnya bukanlah bukan, saya mau nyebut bohongan tuh kayaknya kurang masuk ya. Pokoknya bukanlah garis manual. Maksudnya ini kan garis manual ya. Jadi walaupun dinyalain dia udah ada. Tapi kalau 1600 itu benar-benar garis yang digital dari dalamnya. Makanya kita lihat di sini itu kosong. Jadi layarnya lebih kalau sekilas lebih kelihatan lebih panjang. Kalau dari tingginya mirip-mirip, cuma kayaknya 1600 tuh kayaknya lebih tinggi, tapi per sekian 0, sekian 0 mili lah. Tapi kalau panjangnya dia lebih panjang. Si 1600 kokoh dan kelihatan lebih bagus sih. Mantap ya 1600. Tapi jangan salah, nanti itu kita akan ada review ya. Review abang adik yang viral ini nanti di selanjutnya itu seperti apa dalamannya. Ya teman-teman, ini adalah review yang fisiknya dulu. Oke, belakangnya seperti ini ya. Itu udah disampaikan, DC inputnya sangat berbeda. 5 volt 2,1, di sini 5 volt 3 ampere. Gitu. Outputnya juga sama, 1000 sampai 1600. Di sini di sini kebetulan beda dengan yang di kotak. Kalau di kotak itu oh ya betul, 200. Udah lama saya nggak pakai charger 1500. Ternyata dia memang startnya 200, nggak ada 100. Nah ini berarti kalau dicas, maaf tadi dicasnya memang ada 100. Tapi kalau untuk cas pertama 200. Nah, kalau di sini dia itu casnya bisa 100. Kelebihannya apa nanti saya bahas ya. Jadi kenapa kita bisa ngecas yang paling rendah itu lebihnya apa? Ya secara garis besar itu kepadatan ya. Tapi kepadatan seperti apa nanti kita akan bahas bersama. Oke, belakangnya seperti itu ya. Keren ya, lebih kokoh 1600. Lalu secara garis besar tempat baterainya juga lebih kokoh. Karena ini kemarin saya ukur sama penggaris. Ini nih jaraknya itu lebih lebar. Nah, plusnya kalau jarak lebih lebar ini baterai itu ruang udaranya lebih bagus. Jadi nggak gampang panas. Kalau di sini kan dia sangat rapat ya. Dia sangat rapat. Sehingga mungkin sirkulasi udaranya mungkin agak sedikit berbeda. Di sini lebih lebar. Oke. Wah, video udah 18 menit. Nanti saya diprotes lagi terlalu lama. Oke. Biar nggak terlalu lama, terakhir ya. Ini colokannya. Oke, fokus. Yes. Ini yang mikro, yang kiri 1500. Lalu ini yang Type C. Oke, sekian itu ya komparasi video. Semoga teman-teman terbantu ya. Jadi ini kita benar-benar tampilkan keduanya, kedua charger. Secara fisiknya sudah kita tampilkan. Mungkin itu bisa membuat referensi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk SkyRC ya, karena terobosan 1600 ini luar biasa. Gitu. Oke. Sekian mungkin teman-teman kalau masih penasaran dan belum melihat video unboxing bisa melihat video sebelumnya, video unboxing 1600. Video unboxing 1500 juga pernah kita buat. Itu sudah agak lama sekali. Mungkin teman-teman bisa scroll agak jauh ya ke bawah. Itu kita ada 1500. Atau teman-teman bisa ke playlist ya. Kita ada playlist charger. Kalau masuk playlist itu lebih cepat. Jadi teman-teman enggak usah
scroll video sampai banyak. Jadi di playlist itu memang charger kita udah kelompokin charger sendiri, jadi teman-teman bisa lihatnya lebih cepat dan lebih mudah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Klik like jika teman-teman suka video ini, dislike jika tidak suka, dan subscribe channel YouTube kami agar kami semakin semangat ke depannya untuk membagikan semua hal yang bisa kami bagikan, sehingga kita bersama bisa semakin mencintai hobi Mini 4WD Tamiya kita ini dengan lebih baik, lebih kekeluargaan, dan satu lagi banyak teman, banyak keluarga, banyak ilmu juga. Oke, sekian dari saya. Nantikan video review lengkap jeruannya ya, maksudnya dalemannya setelah kita tes selama sebulan nantinya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Bye bye. Cakepnya luar biasa.